Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pratiwi dengan NIM 2504 0101 0098 dari Prodi Informatika PJJS 1 kelas IF 103. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampu Dr. Muhaimin Eskom Mkom. Berikut pembahasannya. Soal nomor 1. Pertanyaannya, apa yang dimaksud literasi, TIK, dan masyarakat 5.0? Jelaskan hubungan keduanya. Jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1 yaitu literasi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengelola, mengalirkan, dan menciptakan informasi dengan bantuan teknologi seperti komputer, internet, smartphone, perangkat digital, dan aplikasi berbasis teknologi. Untuk penjelasan secara lengkapnya, literasi TIK ini mencakup beberapa kemampuan. Yang pertama, mengoperasikan perangkat digital. Di sini maksudnya adalah menggunakan komputer, laptop, smartphone, dan menggunakan aplikasi dasar seperti Word, Excel, dan email. Kedua, mencari dan mengelola informasi. Maksudnya yaitu menggunakan mesin pencari dengan efektif, mengidentifikasi informasi yang valid dan hoax, dan memahami keamanan data dan privasi. Ketiga, berkomunikasi menggunakan media digital. Maksudnya yaitu memanfaatkan media sosial secara bijak, yaitu dengan berkomunikasi dalam forum digital dan platform kolaboratif. Keempat, yaitu memecahkan masalah berbasis teknologi, di mana menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan tugas, menggunakan layanan digital seperti e-commerce, e-government, atau e-learning. Kelima, berperilaku etis dalam dunia digital, seperti menjaga privasi, keamanan, dan jejak digital. Setelah itu, saling menghormati etika dan hukum dalam penggunaan TIK. Sedangkan masyarakat 5.0 adalah konsep masyarakat masa depan yang dikembangkan oleh Jepang, di mana teknologi canggih seperti AI, Big Data, robotika digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada masyarakat 5.0, teknologi tidak menggantikan manusia, tetapi lebih ke melengkapi dan membantu manusia dalam pekerjaan, layanan, dan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri utama masyarakat 5.0 yang pertama yaitu berpusat pada manusia. Semua inovasi teknologi diarahkan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan sekedar efisiensi industri. 2. Integrasi ruang siber dan fisik, di mana dunia fisik dan digital saling terhubung, seperti kota pintar, kesehatan cerdas, pendidikan cerdas, dan transportasi pintar. Ketiga, pemanfaatan teknologi canggih, seperti AI, internet IoT, data besar, robotika, dan kompetensi awan. Keempat, memecahkan masalah sosial dengan teknologi. Contoh, melibatkan bencana dengan sensor dan prediksi AI. Kedua, pelayanan kesehatan berbasis telemedis. Dan pendidikan jarak jauh berbasis platform digital. Literasi TIK dan masyarakat 5.0 memiliki hubungan yang sangat erat. Literasi TIK adalah syarat utama agar manusia dapat berperan, beradaptasi, dan berkembang di era masyarakat 5.0. Ada beberapa hubungan pentingnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada literasi TIK sebagai landasan masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 sangat bergantung pada teknologi digital. Tanpa literasi TIK, masyarakat tidak akan mampu menggunakan layanan digital, mengakses informasi yang benar, dan menyelesaikan pekerjaan digital. Artinya, masyarakat tidak akan siap memasuki Society 5.0 tanpa literasi TIK yang mumpuni. 2. Literasi TIK meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru.
Di era 5.0, teknologi berubah sangat cepat. AI mengotomasi pekerjaan dan data besar digunakan dalam keputusan pemerintah. Kemampuan literasi TIK membuat manusia tidak gagap teknologi, bisa mengikuti perubahan, dan tetap produktif di lingkungan kerja digital. Ketiga, literasi TIK mencegah kesenjangan digital. Jika hanya sebagian masyarakat yang memahami teknologi, maka kesempatan kerja akan timpang, akses pendidikan tidak merata, kesempatan ekonomi hanya dinikmati sebagian orang. Masyarakat 5.0 membutuhkan pemerataan literasi TIK agar semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat teknologi. 4. Literasi TIK mendukung keamanan dan etika digital. Di masyarakat 5.0, data pribadi banyak digunakan. AI dan sistem digital mengolah informasi secara sensitif. Orang dengan literasi TIK memahami adanya cara menjaga keamanan data, etika menggunakan media digital, dan bahayanya penipuan digital, phishing, dan hoax. Kelima, literasi TIK mendorong kreativitas dan inovasi. Masyarakat 5.0 menekankan inovasi berbasis teknologi. Dengan literasi TIK, masyarakat bisa membuat konten digital, menjelaskan aplikasi sederhana, menganalisis data, dan berwirausaha digital. Literasi TIK merupakan kemampuan inovasi untuk mendorong ekonomi digital. Soal nomor 2. Buatlah analisa dan pembahasan tentang 5 peran pengguna TIK dalam konteks artificial intelligence atau AI. Saat ini, Anda berperan sebagai apa dalam konteks teknologi AI? Berikan alasannya. Jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2 yaitu, dalam ekosistem AI modern, pengguna TIK tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga berperan aktif dalam mengendalikan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mengawasi teknologi AI. Secara umum, terdapat 5 peran utama penggunaan TIK dalam ekosistem tersebut. Yang pertama, yaitu pengguna user atau konsumen teknologi AI. Ini adalah peran paling dasar dan paling luas. Karakteristiknya yaitu menggunakan aplikasi yang memanfaatkan AI seperti Google Search, ChatGPT, rekomendasi produk e-commerce, dan navigasi Google Maps. Tidak harus memahami cara kerja AI secara teknis. Fokus pada memanfaatkan hasil keluaran AI. Peran pentingnya yaitu memberikan umpan balik terhadap akurasi dan kenyamanan sistem AI, menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab, dan menjadi bagian dari data yang menggunakan sistem AI untuk meningkatkan layanan. Contohnya, pengguna memanfaatkan AI untuk membuat dokumen, mencari rute tercepat, menghasilkan gambar, atau menganalisis data. Kedua, kolaborator atau co-kreator dengan AI. Pada level ini, pengguna tidak hanya menggunakan AI, tetapi bekerja bersama AI untuk menghasilkan karya atau solusi. Karakteristiknya yaitu menggunakan AI sebagai mitra kerja kreatif dan analitis, memanfaatkan AI untuk brainstorming, menulis artikel, membuat desain, membuat kode, dan menyelesaikan masalah. Hasil akhir merupakan gabungan kemampuan manusia plus AI. Peran pentingnya yaitu mengarahkan AI dengan prompt yang tepat, mengedit, menyempurnakan, dan memvalidasi keluaran AI, dan membawa kreativitas manusia yang tidak bisa menggantikan AI. Contoh, penggunaan AI untuk membuat naskah video, membuat desain Canva, menganalisis dataset, atau menulis proposal penelitian. Ketiga, pengembang atau developer AI. Ini adalah peran teknis bagi individu yang memahami pemrograman, pembelajaran mesin, ilmu data, dan sistem digital. Karakteristiknya yaitu mendesain, mengembangkan atau melatih mode AI, mengintegrasikan API AI ke dalam aplikasi, membuat solusi khusus seperti chatbot, sistem rekomendasi, atau model prediksi.
Peran pentingnya yaitu menciptakan teknologi AI yang bermanfaat dan efisien, mengatasi masalah seperti bias, akurasi rendah, atau kinerja buruk. Terakhir, menyebarkan inovasi baru untuk industri dan masyarakat. Contohnya, yaitu membuat aplikasi RNG chatbot, membangun sistem prediksi banjir berbasis AI, atau melatih model klasifikasi gambar. Keempat, pengelolaan data dan keamanan atau data steward atau manajer data. AI bekerja berdasarkan data. Karena itu, pengguna TIK yang berperan dalam manajemen data memegang tanggung jawab besar. Karakteristiknya yaitu mengumpulkan, membersihkan, mengelola, dan melindungi data, membandingkan kualitas data yang digunakan AI, dan menjaga keamanan, privasi, dan kepatuhan hukum dalam penyimpanan data. Peran pentingnya yaitu menjamin AI tidak belajar dari data yang salah, bias, atau berbahaya. 2. Melindungi data pribadi masyarakat dari kebocoran. Ketiga, menanggapi integritas sistem AI yang berbasis data. Contohnya, yaitu mengelola database PBJT, data aset daerah, data UMKM, atau data penduduk untuk sistem AI pemerintahan. Terakhir atau kelima, pemeriksa etika dan pengawasan AI. Peran ini sangat penting di era AI karena penggunaan AI mencakup etika, keadilan, dan keselamatan manusia. Karakteristiknya yaitu mengawasi bagaimana AI membuat keputusan, mengidentifikasi potensi diskriminasi, bias, dan metodologi teknologi. Terakhir, menilai dampak AI pada masyarakat dan regulasi. Peran pentingnya yaitu menjamin AI digunakan secara aman, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Menyajikan kebijakan dan batasan penggunaan AI. Terakhir, mengedukasi masyarakat mengenai risiko dan etika AI. Contohnya, yaitu pembeli model AI tidak memberikan rekomendasi berbahaya, tidak menyebarkan hoax, dan tidak melanggar privasi. Semua peran ini saling terkait, yaitu pengguna memberi umpan balik untuk memperbaiki AI, co-kreator menghasilkan karya untuk memajukan kreativitas berbasis AI, pengembang membangun sistem AI untuk menyediakan teknologi yang dipakai pengguna, manajer data memastikan AI bekerja akurat dan aman, dan pengamat etika menjaga AI tetap bertanggung jawab dan manusiawi. Tanpa salah satu peran, ekosistem AI tidak akan berjalan dengan baik. Saat ini, saya berperan sebagai pengguna sekaligus kolaborator AI. Alasannya, yang pertama yaitu saya memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung aktivitas pembelajaran, pekerjaan, dan penyelesaian tugas. Saya menggunakan AI seperti ChatGPT, aplikasi desain otomatis, alat analisis data, dan generator konten untuk mempercepat proses kerja, mencari referensi, menyusun laporan, hingga membuat presentasi. 2. Saya tidak hanya menggunakan, tetapi juga berkolaborasi dengan AI. Saya memberikan prompt, mengarahkan AI, mengedit hasil, dan menggabungkan kreativitas dengan saya. Artinya, keluaran akhir bukan dari AI sepenuhnya, tetapi merupakan hasil kolaborasi manusia dan AI. Ketiga, saya belum berada pada level pengembang AI, karena saya belum membangun model pembelajaran mesin atau sistem kecerdasan buatan secara langsung. Namun, saya memahami cara kerja AI secara umum, sehingga bisa memanfaatkannya secara optimal. 4. Saya juga menanamkan etika penggunaan AI. Saya berusaha menggunakan AI secara bertanggung jawab, tidak menyalin secara mentah, selalu memvalidasi informasi, dan tidak memasukkan data sensitif. Soal nomor 3. Jelaskan proses data mining di bawah ini, beserta contoh untuk tiap-tiap kotaknya. Jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3 yaitu, diagram ini menggambarkan CRISP DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, yaitu metodologi standar dalam melakukan data mining.
Yang pertama, business understanding atau pemahaman bisnis. Tahap ini bertujuan memahami masalah bisnis atau tujuan yang ingin dicapai. Tahapan ini yaitu menentukan tujuan data mining, menganalisis data kebutuhan organisasi, dan menentukan parameter keberhasilan proyek. Contohnya, pada perusahaan e-commerce ingin memprediksi produk apa yang berpotensi terjual paling banyak bulan depan, agar bisa mengatur stok barang dengan baik. Kedua, data understanding atau pemahaman data. Tahap ini fokus pada pengumpulan data awal dan memahami kondisi data. Di mana pada tahap ini yang pertama yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan eksplorasi data awal, mengidentifikasi masalah data seperti missing value, outlier, atau data duplikat. Contohnya, yaitu mengambil data transaksi penjualan 2 tahun terakhir, seperti nama produk, jumlah terjual, tanggal transaksi, harga, dan kategori produk. Lalu menemukan bahwa beberapa data tanggal tidak lengkap dan harus dibersihkan. 3. Data preparation atau persiapan data. Tahap ini merupakan proses membersihkan data, mengubah, dan menyiapkan data agar siap diproses oleh algoritma. Tahapan ini yang pertama yaitu ada data cleaning, itu menghapus missing value, outlier, dan duplikasi. Selanjutnya ada fitur selection, itu memilih variabel penting. Selanjutnya ada fitur engineering, yang dimana maksudnya yaitu membuat variabel baru, dan transformasi data, yaitu normalisasi, encoding, dan scaling. Contohnya, yaitu menghapus transaksi dengan nilai minus, melakukan encoding kategori produk menjadi angka, dan normalisasi kolom jumlah penjualan agar cocok untuk algoritma K-means. 4. Modeling atau pembangunan model. Pada tahap ini dilakukan pemilihan algoritma, pelatihan model, dan pengaturan parameter. Maksudnya yaitu memilih algoritma ini seperti KNN, decision tree, naive Bayes, K-means, neural network, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu melatih model menggunakan data training dan melakukan tuning parameter agar performa optimal. Contohnya yaitu menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi jumlah penjualan produk berdasarkan kategori, musim, dan pola historis. Kemudian dilakukan tuning jumlah tree untuk meningkatkan akurasi. Kelima, evaluation atau evaluasi. Tahap ini mengevaluasi hasil model untuk memastikan bahwa model memenuhi tujuan bisnis dan memiliki performa yang baik. Maksudnya yaitu mengukur performa model seperti akurasi, precision, recall, dan sebagainya. Selanjutnya membandingkan beberapa model dan memastikan model tidak overfitting. Contoh, random forest memberikan akurasi 92%, lebih baik daripada decision tree yang hanya 85%. Model ini juga diuji terhadap data baru dan raport error kecilnya. Keenam atau terakhir, deployment atau penerapan model. Tahap ini adalah menerapkan model ke lingkungan nyata agar dapat digunakan oleh pengguna. Maksudnya yaitu implementasi model ke aplikasi atau sistem perusahaan. Selanjutnya mengintegrasikan hasil model ke dalam proses bisnis dan membuat dashboard atau laporan hasil prediksi. Contohnya, model prediksi penjualan dideploy ke dashboard BI, Power BI Tableau, di mana marketing dan warehouse menggunakan hasil prediksi untuk menentukan stok barang dan strategi promosi. Baik, itu saja hasil jawaban yang saya buat pada ujian tengah semester pada mata kuliah ITC Literasi.
Mohon maaf apabila terdapat salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.